Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi dengan tema sejarah berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Adapun kelompok kami yaitu tersusun dari Mbak Acuy Taniaku, Ilham Heri Cahyono, Melisa Wulandari, Mas Fakihul Lumudin, Mbak Siva Fauziah, dan Nur Anissa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Kerajaan Saudi Arabia ketiga dan hal-hal yang akan kami jabarkan. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Saudi Arabia yang ketiga. Yang kedua, tokoh-tokoh penting Kerajaan Saudi Arabia ketiga. Dan yang terakhir tentang wilayah otoritas Kerajaan Saudi Arabia yang ketiga. Latar belakang berdirinya Kerajaan Saudi Arabia ketiga. Sejarah Arab Saudi sebagai negara bangsa seperti yang dikenal saat ini dimulai dengan munculnya dinasti Al Saud di Arab Tengah pada tahun 1744 dan selanjutnya pembentukan Emirat Diriyah. Daerah yang sekarang menjadi Arab Saudi adalah situs dari beberapa budaya dan peradaban kuno. Prasejarah Arab Saudi menunjukkan beberapa jejak paling awal aktivitas manusia di dunia. Agama terbesar kedua di dunia, Islam, muncul di Arab Saudi modern. Pada awal abad ke-7, Nabi Muhammad SAW menyatakan penduduk Arab setelah kematian pada tahun 632. Para pengikutnya dengan cepat memperluas wilayah di bawah kekuasaan Muslim di luar Arab, menaklukkan wilayah yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Wilayah Arab Saudi modern sebelumnya terdiri dari 4 wilayah sejarah yang berbeda: Hijaz, Najd, dan sebagai Arabia Timur atau Al-Ahsa, dan Arabia Selatan atau Asir. Wilayah Hijaz setelah Abbasiyah telah dikuasai oleh berbagai dinasti antara lain Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, dan Utsmaniyah. Kemudian Kerajaan Hijaz. Di wilayah Najd juga ada Emirat Jabal Sammar yang diperintah oleh dinasti Rashid. Rivalitas dengan dinasti Rashid yang didukung oleh Istanbul membuat dinasti Saud bersekutu dengan Inggris. Kerajaan Samawangsa Saud dengan kerajaan Inggris diwujudkan dalam Treaty of Darin, di mana untuk pertama kalinya Inggris mengakui wilayah Wangsa Saud, menjadikan wilayah Saud sebagai protektornya, dan Wangsa Saud bersedia berpegang melawan Kekaisaran Utsmaniyah di Istanbul dan tidak menyerang protektorat kerajaan Inggris lainnya. Perjanjian Darin kemudian diperkuatkan dengan Perjanjian Jeddah yang semakin mempererat hubungan kedua pihak. Kerajaan modern Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud. Dia menyatukan 4 wilayah menjadi satu negara melalui serangkaian penaklukan yang dimulai pada tahun 1092 dengan merebut Riyadh, rumah leluhur keluarganya. Arab Saudi sejak itu menjadi monarki absolut yang diperintah oleh syariah Islam. Arab Saudi kadang-kadang disebut tanah 2 masjid suci, mengacu pada Masjidil Haram atau di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.
merupakan dua situs paling suci di dalam agama Islam. Berdirinya Kerajaan Arab Saudi ketiga yang dirintis oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman dari keluarga Saud menjadikan penting untuk mengetahui silsilah keluarga Saud. Garis keturunan keluarga Saud berjenjang hingga mencapai kakek utamanya, yaitu Saud bin Muhammad bin Makran bin Markah bin Ibrahim bin Musa bin Rubaih bin Mani bin Musayyib. Mani memiliki akar keturunan dari suku Bakr, Diwail dan Munhadirin, dan jadilah bin Asad, anak Rabiah, anak Nazar, anak Ma'ad, anak Adnan. Berdirinya kerajaan Saudi adalah kekuasaan mutlak yang bisa diperoleh oleh keluarga Saud dan gerakan Wahabi. Keluarga Saud dengan semangat gerakan Wahabi pertama kalau menguasai Mekah. Pada tahun 1924 Masehi, setelah pengepungan 10 bulan, Madinah menyerah secara damai pada tahun 1825 Masehi. Keesokan harinya, seluruh tentara Saudi memasuki Jeddah. Sekarang jalan terbuka bagi Ibnu Saud untuk menyatakan dirinya sebagai Raja Hijaz dan Sultan Najd dan wilayah di bawah kendalinya pada 9 Januari 1928 Masehi. Hal ini langsung diakui oleh negara-negara di Eropa, yaitu Uni Soviet, dalam pesan diplomatik pada 16 Februari kepada Ibnu Saud. Berdasarkan prinsip hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan untuk hormati keinginan orang-orang Hijaz yang mencerminkan dalam pilihan mereka melawanmu sebagai raja mereka. Kesepakatan resmi antara Ibnu Saud dan Inggris mengakui kemerdekaan penuh kerajaan ditandatangani pada 20 Mei 1927. Negara Eropa lainnya juga melakukan hal serupa. Pembahasan kedua yaitu mengenai tokoh-tokoh penting Kerajaan Saudi Arabia ketiga. Kerajaan Saudi Arabia sendiri terjadi dalam 3 fase. Fase pertama terjadi pada tahun 1744 sampai 1818 dengan Keamiran Diriyah atau Emirate of Diriyah. Fase kedua terjadi pada tahun 1824 sampai 1891 dengan Keamiran Najd atau Emirate of Najd. Dan fase ketiga terjadi pada tahun 1932 sampai sekarang dengan Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia. Tokoh-tokoh penting dalam Kerajaan Saudi Arabia di fase pertama yaitu Imam Muhammad bin Saud, pendiri dinasti Al Saud yang berkuasa dari tahun 1744 sampai 1765. Yang kedua adalah tokoh yang bernama Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud yang memerintah dari tahun 1765 sampai 1803. Tokoh ketiga adalah Imam Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud yang memerintah dari tahun 1803 sampai 1814. Dan yang terakhir adalah tokoh yang bernama Imam Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud yang memerintah dari tahun 1814 sampai 1818. Kemudian fase kedua yaitu pada tahun 1824 sampai 1891. Fase ini adalah restorasi dari negara Saudi fase sebelumnya. Di antara penguasa pada fase kedua ini yaitu yang pertama Imam Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud yaitu pada tahun 1823 sampai 1834. Beliau merupakan cucu dari Muhammad bin Saud yaitu pendiri kerajaan Saudi yang pertama. Beliau mampu
restorasi kekuasaan sebelumnya yang dijatuhkan oleh Mesir Utsmani. Kemudian tokoh yang kedua, Imam Faisal bin Turki, yaitu pada tahun 1834 sampai 1838, kemudian 1843 sampai 1865. Tokoh yang ketiga yaitu Imam Abdullah bin Faisal bin Turki, yaitu pada tahun 1865 sampai 1889. Kemudian yang keempat, Imam Saud bin Faisal bin Turki, yaitu pada tahun 1871, 1873 sampai 1875. Kemudian yang terakhir, Imam Abdurrahman bin Faisal bin Turki, yaitu pada tahun 1875 sampai 1876. Kemudian 1889 sampai 1891. Namun fase kedua ini tidak cukup stabil dan kekuasaannya tidak seluas kekuasaan sebelumnya. Konflik internal dan juga serangan dari dinasti Rashidin akhirnya menyebabkan Saudi fase kedua ini berakhir. Selanjutnya fase ketiga dari tahun 1932 sampai sekarang. Ini adalah fase terakhir dan yang bertahan sampai saat ini. Fase ini adalah restorasi dari negara Saudi fase sebelumnya. Berikut secara singkat raja-raja kerajaan Arab Saudi sampai saat ini. Yang pertama, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal bin Turki. Dari tahun 1932 sampai 1953. Raja Abdul Aziz adalah pendiri Saudi fase ketiga. Dia adalah anak dari penguasa terakhir Saudi fase kedua, yaitu Imam Abdurrahman bin Faisal. Seluruh raja-raja Saudi sampai saat ini adalah anak beliau. Yang kedua yaitu Raja Saud bin Abdul Aziz dari tahun 1953 sampai 1964. Saud adalah anak Abdul Aziz yang paling tua setelah Turki I. Saud menggantikan Turki I yang meninggal di usia muda sebagai putra mahkota. Setelah Raja Abdul Aziz meninggal dunia, maka Saud dinobatkan sebagai raja berikutnya. Raja Saud mulai mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, sarana publik, dan perguruan tinggi. Yang pertama adalah King Saud University. Yang ketiga adalah Raja Faisal bin Abdul Aziz dari tahun 1964 sampai 1975. Faisal menggantikan Raja Saud yang turun dari tahta kerajaan. Raja Faisal memainkan peranan penting memajukan kerajaan Saudi Arabia. Dia juga membangkitkan penislamisme, mendukung kemerdekaan Palestina, dan juga menilai usaha nasionalisasi perusahaan minyak Saudi atau Aramco. Aramco cukup banyak mendongkrak ekonomi Saudi. Raja Faisal pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 1970 silam. Dan yang keempat, Raja Khalid bin Abdul Aziz dari tahun 1975 sampai 1982. Khalid berkuasa setelah kematian Raja Faisal. Kerajaan Arab Saudi berkembang sangat pesat pada zaman beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan keterangan yang sudah teman saya sampaikan mengenai Saudi fase ketiga, yaitu Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia yang bertahta sekitar tahun 1932 sampai sekarang. Memasuki raja yang kelima, yaitu Raja Fahad bin Abdul Aziz yang bertahta sekitar tahun 1982 sampai 2005 atau sekitar 23 tahun beliau bertahta, yang mana beliau adalah Raja Saudi yang paling lama bertahtanya. Nah, Raja Fahad ini merupakan Raja Saudi yang pertama kali memakai gelar Khadimul Haramain atau bisa disebut sebagai pelayan kedua tanah suci. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di Mekah dan di Madinah. Beliau ini dikenal sebagai seorang negarawan yang sangat ulang dan banyak melakukan reformasi. Di antaranya beliau mengeluarkan keputusan yang menetapkan hukum dasar pemerintahan Saudi Arabia atau the Basic Law of
governments. Nah, di situ disebutkan bahwa kerajaan Arab Saudi merupakan negara Islam Arab yang berdaulat, agama resminya menggunakan agama Islam, konstitusinya adalah Kitabullah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk ke raja yang keenam, yaitu Raja Abdurrahman bin Abdul Aziz yang bertahta sekitar tahun 2005 sampai 2015, sekitar 10 tahun. Raja Abdurrahman ini dikenal cukup moderat dan terbuka. Sebelumnya beliau merupakan komandan pasukan elit Saudi atau Saudi Arabian National Guard sejak tahun 1962 sampai naik tahta. Nah, kemudian Raja Abdurrahman juga melakukan reformasi di berbagai bidang. Di antaranya dalam bidang pendidikan, beliau banyak mendirikan perguruan tinggi di Arab Saudi seperti King Abdullah University of Science and Technology di dekatnya Jeddah. Kemudian memasuki raja yang terakhir, yang mana raja ini sampai sekarang yang memimpin kerajaan Arab Saudi sampai sekarang, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz yang bertahta sekitar tahun 2015 yang lalu sampai sekarang. Nah, Raja Salman adalah Raja Arab Saudi yang sekarang berkuasa setelah kewafatan saudaranya beliau, yaitu Raja Abdurrahman. Sebelumnya beliau adalah Gubernur Riyadh yang hampir selama 48 tahun di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz. Riyadh mengalami perkembangan yang begitu pesat. Raja Salman sekarang ini dikenal sebagai seorang yang agamis dan memiliki kepedulian dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Di dalam menjalankan pemerintahan, Raja Salman dibantu oleh dua pura mahkota. Yang pertama merupakan keponakan beliau, yaitu Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz, dan yang kedua merupakan putra mahkota beliau, yaitu Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Sekian yang dapat saya sampaikan. Keterangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kami di sini membagi wilayah otoritas menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahwa sejarah Arab Saudi dimulai dari munculnya dinasti As-Saud di Arab pada tahun 1744 dan selanjutnya pembentukan Emirat Diriyah. Daerah yang sekarang menjadi Arab Saudi adalah situs dari beberapa budaya dan peradaban kuno. Prasejarah Arab Saudi menunjukkan beberapa jejak paling awal aktivitas manusia di dunia. Agama terbesar kedua di dunia, Islam, muncul di Arab Saudi modern. Pada awal abad ke-7, Nabi Muhammad SAW menyatukan penduduk Arab dan menciptakan satu pemerintahan agama Islam. Setelah kewafatan beliau pada tahun 632 Masehi, para pengikut beliau dengan cepat memperluas wilayah yang di bawah kekuasaan Muslim di luar Arab. Mereka menaklukkan wilayah yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya, dari semenanjung Iberia di barat hingga Pakistan modern di timur, hanya dalam hitungan 1 dekade. Dinasti Arab, khususnya dari dinasti Quraisy yang berasal dari Arab Saudi modern, mendirikan Khalifah Rasyidin pada tahun 632 hingga 661 Masehi. Kemudian dilanjutkan Bani Umayyah dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Terus berlanjut ke Bani Abbasiyah dari 750 Masehi hingga 1517 Masehi. Dan dilanjut Bani Fatimiyah dari tahun 909 Masehi hingga 1171 Masehi.
diikuti dengan munculnya banyak dinasti Islam lainnya di Asia, seperti Afrika dan Eropa dengan sistem khilafah. Wilayah yang kedua, wilayah Arab Saudi modern sebelumnya terdiri dari 4 wilayah sejarah yang berbeda: Hijaz, Najd, dan sebagian Arab Timur, Al-Aqsa, dan Arabia Selatan Asyir. Wilayah Hijaz setelah Abbasiyah telah dikuasai oleh berbagai dinasti antara lain Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, dan Utsmaniyah. Kemudian kerajaan Hijaz. Di wilayah Najd juga ada Emirat Jabal Sammar yang diperintah oleh dinasti Rashid. Rivalitas dengan dinasti Rashid yang ditukun oleh Istanbul membuat dinasti Saud bersekutu dengan Inggris. Kerjasama Wangsa Saud atau bangsa Saud dengan kerajaan Inggris diwujudkan dalam Diary of Darin, di mana untuk pertama kalinya Inggris mengakui wilayah Wangsa Saud atau Bani Saud, menjadikan wilayah Saud sebagai protektorat, dan Wangsa Saud bersedia berperang melawan Kekaisaran Utsmaniyah di Istanbul dan tidak menyerang protektorat kerajaan Inggris lainnya. Perjanjian ini kemudian diperkuat dengan Perjanjian Jeddah pada tahun 1927 Masehi yang semakin mempererat hubungan kedua belah pihak. Kerajaan modern Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud. Beliau menyatukan 4 wilayah menjadi satu negara melalui serangkaian penaklukan yang dimulai pada tahun 1902 dengan merebut Riyadh, yaitu rumah leluhur keluarganya. Arab Saudi sejak itu menjadi monarki absolut yang diperintah oleh syariah Islam. Arab Saudi kadang-kadang disebut dengan tanah 2 masjid suci. Hal tersebut mengacu pada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, 2 situs paling suci dalam Islam. Wilayah otoritas bagian 3 atau yang sekarang. Letak Arab Saudi saat ini berada di semenanjung Arab, berbatasan dengan Laut Merah di barat, Yordania di barat laut, dan Irak dan Kuwait di utara, Teluk Persia, Qatar, dan Uni Emirat Arab Timur, Oman di tenggara, dan Yaman di selatan. Wilayah politik meliputi wilayah seluas 1,96 juta kilometer persegi. Versi lain luas 2.240. Jumlah penduduk sekitar 21 juta. Dari sensus 2004 perkiraan penduduk 25 juta, perkiraan 2006 sekitar 27 juta, yang diduduki 90% etnik Arab, selebihnya Austroasia. Kepadatan 6 km agama Islam, 99% Islam. Meski syariat Islam berlaku di negara ini, namun dalam beberapa hal sistem hukum juga mengenal perundang-undangan sekuler sebagai upaya untuk bisa menjembatani dan menyeimbangi hubungan dengan dunia luar. Bahasa resmi Arab, ibu kota Riyadh, dan satuan mata uang rial. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut: jadi kerajaan modern Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud. Beliau menyatukan 4 wilayah menjadi satu negara melalui penaklukan yang dimulai pada tahun 1902 dengan merebut Riyadh, yaitu rumah leluhur keluarganya. Setelah Ibnu Saud wafat, kepemimpinan kerajaan Saudi Arabia diteruskan oleh anak-anak beliau, di antaranya Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, Raja Abdullah, dan Raja Salman. Keluarga kerajaan Saud merupakan kisah sejarah kepemimpinan besar di semenanjung Teluk Arab. Turun-temurun keluarga Ibnu Saud lah yang berkuasa, dan itu bukanlah hal yang baru. Dan ini merupakan warisan Allah Subhanahu wa taala dengan dianugerahkannya sebagaimana mereka orang Arab asli dan
keumuman kepemimpinan. Mungkin cukup itu saja, dan dari kami menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga dari apa yang kami aturkan ada yang bermanfaat, dan kalau ada salah kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.